Perkenalkan, saya Gede Mardayasa, NIM 1908561014. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas rekayasa perangkat lunak, yaitu membuat software atau aplikasi, di mana software atau aplikasi yang telah saya buat yaitu sistem informasi perpustakaan. Nah, pertama di sini saya membutuhkan beberapa aplikasi atau tools. Yang pertama yaitu saya membutuhkan text editor. Text editor yang saya gunakan yaitu Sublime Text 3. Kemudian yang kedua, saya membutuhkan koneksi ke database, yaitu saya di sini menggunakan SAMPP. Kemudian yang terakhir saya membutuhkan Bootstrap template dari Binary Admin. Nah, di sini Bootstrap ini saya butuhkan untuk mengatur tampilan daripada user interface aplikasi yang telah saya buat. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai koneksi database-nya. Di sini sebelumnya telah saya buat database dengan nama database perpustakaan. Kemudian database ini terdiri dari beberapa tabel, diantaranya yang pertama pada tabel anggota terdiri daripada name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, serta prodi. Nah, name ini saya set sebagai primary key. Kemudian pada tabel buku terdiri daripada ID, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, jumlah buku, lokasi, serta tanggal input. Nah, di sini ID saya set sebagai auto increment, kemudian otomatis sebagai primary key. Selanjutnya ada tabel transaksi. Pada tabel transaksi terdiri daripada ID, judul, name, nama, tanggal pinjam, tanggal kembali, serta status. Nah, pada tabel transaksi ini ID juga diset sebagai auto increment serta sebagai primary key. Nah, yang terakhir ada tabel user. Nah, tabel user ini digunakan untuk mengakses halaman login. Nah, pada tabel user terdapat ID, username, password, nama, level, serta foto. Nah, pada ID juga sama, diset sebagai auto increment serta primary key. Pada text editor Sublime, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Bagian pertama yaitu index. Nah, pada index ini terdapat judul serta pilihan daripada menu berupa dashboard, data buku, data anggota, transaksi. Nah, kemudian terdapat laporan. Nah, pada laporan ini terdapat laporan anggota, laporan buku, serta laporan transaksi. Kemudian pada folder pack terdapat 3 folder, diantaranya adalah folder anggota, folder buku, folder transaksi. Nah, kemudian berikutnya ada login. Nah, di sini setelah jika berhasil melakukan login, maka akan didirect menuju halaman daripada indeks PHP. Kemudian jika kita melakukan logout, maka kita akan didirect menuju halaman login di awal tadi. Nah, aplikasi yang saya buat di sini adalah aplikasi berbasis web. Nah, untuk mengakses aplikasi, pertama kita ketikkan localhost sistem informasi perpustakaan /login PHP. Username serta password ini telah saya buat sebelumnya pada tabel user. Nah, di sini saya membuat username-nya adalah Mardayasa serta passwordnya adalah 12345. Nah, kita langsung saja masukkan, dan passwordnya 12345. Nah, kemudian kita akan didirect langsung pada indeks PHP. Kemudian akan ditampilkan dashboard daripada aplikasi sistem informasi perpustakaan ini. Nah, jika kita akses menu data buku, maka akan didirect pada tabel data buku. Nah, di sini
data buku terdiri daripada nomor, judul, pengarang, penerbit, ISBN, jumlah buku, lokasi, serta aksi. Misalkan kita ingin mengakses tambah buku, kita akan didirect langsung kepada form tambah data. Loading PHP, pengarangnya misalkan Marta Yasa, penerbitnya misalkan PT Gramedia, kemudian tahun terbit 2005, ISBN-nya misalkan 908561114, serta jumlah buku adalah misalkan 3. Nah, lokasi kita taruh pada rak 2, serta tanggal inputnya adalah tanggal 1 Januari 2020. Nah, kita simpan. Nah, maka akan ditampilkan alert data berhasil disimpan. Coding PHP, pengarang Marta Yasa, penerbit PT Gramedia, ISBN sebagai berikut, serta jumlah buku 3, lokasi di rak 2. Ini berarti menu tambah data telah berhasil. Kita misalkan ingin mengubah data buku yang telah saya buat tadi. Nah, di sini akan didirect menuju form ubah data. Misalkan kita ubah pengarangnya menjadi Paulus. Nah, sini langsung saja kita simpan. Nah, akan ditampilkan data berhasil diubah. Nah, kemudian coding PHP, tadi pengarangnya adalah Marta Yasa, sekarang menjadi Paulus. Artinya ubah data buku telah berhasil. Untuk menghapus data buku ini, nah misalkan kita hapus, maka kita akan ditanya terlebih dahulu apakah Anda yakin ingin menghapus. Jika kita ingin menghapus, maka kita klik OK. Buku yang telah kita buat tadi telah terhapus. Kemudian berikutnya kita misalkan menuju menu data anggota. Tabel data anggota terdiri daripada nomor, name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, program studi, aksi. Kemudian pada menu tambah data, kita akan direct menuju tambah data anggota. Nah, di sini misalkan kita ketik name-nya 1. Kemudian namanya adalah A, dan tempat lahir Gianyar, tanggal lahirnya adalah tanggal 3 Januari 2021, jenis kelamin laki-laki, program studi teknik informatika. Kemudian kita simpan. Nah, akan ditampilkan bahwa data berhasil disimpan. Pertama kita lihat nomor pertama, name 1111, nama A, tempat lahir Gianyar, tanggal lahir 3 Januari 2021, jenis kelamin laki-laki, program studi teknik informatika. Kemudian jika kita ingin mengubah data tersebut, kita tekan tombol ubah. Nah, di sini name tidak akan bisa diubah karena merupakan primary key. Nah, di sini namanya misalkan kita ubah menjadi Anak Agung. Kemudian tempat lahirnya adalah Karangasem. Nah, kemudian kita simpan. Nah, data berhasil diubah. Nah, di sini tadi namanya adalah A, sekarang menjadi Anak Agung, serta tempat lahir adalah tadi Gianyar, sekarang menjadi Karangasem. Nah, misalkan kita ingin menghapus data buku data anggota ini, kita akan hapus. Nah, Anda yakin ingin menghapus? Kemudian jika kita klik OK, maka data akan terhapus. Menu berikutnya adalah menu transaksi, di mana akan ditampilkan nomor, judul, name, nama, tanggal pinjam, tanggal kembali, terlambat, serta status, serta aksi. Nah, di sini dapat dilihat terlambat adalah digunakan untuk melakukan denda pada peminjam buku yang
terlambat mengembalikan buku atau lewat daripada deadline yang telah ditentukan. Sesuai dengan contoh, setelah lewat daripada tanggal 22 November 2020 yang sekarang adalah tanggal 3 Januari 2021, maka dapat dihitung harinya dari tanggal tersebut sampai tanggal sekarang adalah 42 hari, di mana 42 hari dikali dengan Rp1.000 sehingga total dendanya adalah 42.000. Jika kita mengakses tambah data, nah maka akan ditampilkan tabel daripada buku yang telah ada sebelumnya. Misalkan kita akses C++, kemudian nama mahasiswanya misalkan Widya Martayasa NIM 14. Nah, di sini tanggal pinjam serta tanggal kembali setelah di-set otomatis selama 7 hari dari tanggal pinjam menuju tanggal kembali. Kemudian kita simpan. Nah, simpan data berhasil. Nah, di sini tadi telah kita buat data transaksi ini. Nah, di sini terlambat masih 0 karena deadline pengumpulan buku ini masih tanggal 10 dari sekarang tanggal 3. Kemudian kita klik tombol kembali pada judul buku C++ dengan NIM 11. Nah, proses kembali buku berhasil. Nah, misalkan perpanjang. Nah, di sini jika buku telah denda atau telah melewati batas deadline, maka akan ditampilkan pinjam buku tidak dapat diperpanjang karena lebih dari 7 hari. Kembalikan dahulu lalu pinjam kembali. Sedangkan buku yang belum terkena denda bisa diperpanjang. Nah, perpanjang berhasil. Nah, di sini tadi tanggalnya adalah tanggal 10. Sekarang ditambah lagi 7 hari menjadi tanggal 17 Januari 2021. Untuk mencetak laporan data buku, kemudian data anggota serta data transaksi. Nah, saya contohkan pada data buku. Nah, di sini jika kita mengklik tombol export to Excel, ini akan dikonversi menjadi data berupa Excel. Nah, di sini akan kita coba. Nah, di sini akan di-download. Nah, di sini akan ditampilkan laporan berupa nomor, judul, pengarang, penerbit, ISBN, jumlah buku serta lokasi. Nah, begitu juga dengan laporan data buku, data anggota, begitu juga dengan laporan daripada data transaksi. Nah, jika kita mengakses tombol logout, nah akan didirect lagi menuju pada halaman login. Demikian demonstrasi mengenai aplikasi sistem informasi perpustakaan. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.